Halo, Sobat Fakta. Selamat datang kembali di channel yang selalu siap membongkar fakta-fakta menarik di balik berita trending. Hari ini, kita mau ngomongin sosok yang lagi jadi perbincangan hangat se-Indonesia. Bapak Bupati Pati, dari pajak yang bikin kaget, sampai video joget yang viral, ada apa sih sebenarnya? Siap-siap, karena kita akan kupas tuntas 5 fakta menarik yang mungkin belum kamu tahu. Langsung aja. Jadi, ceritanya begini. Pada tanggal 6 Agustus 2025, pemerintah Kabupaten Pati bikin gebrakan yang bikin warga melongo, kenaikan pajak bumi dan bangunan, PBB, sampai 250%. Bayangin, tiba-tiba pajak rumahmu naik 2,5 kali lipat. Warga langsung teriak, ini nggak manusiawi dan sangat memberatkan. Alasan pemerintah, katanya, PBB belum naik selama 14 tahun, dan mereka butuh duit buat bangun infrastruktur. Bahkan, Pak Bupati Sudewo sempat bilang kalau dihitung beneran, kenaikannya bisa 1.500% lebih. Jadi, 250% itu udah moderat, katanya. Tapi ya, namanya juga rakyat, kalau dompetnya teriak, ya pasti protes dong. Nah, di tengah protes yang makin panas, Pak Bupati Sudewo ini sempat bikin pernyataan yang makin manasin suasana. Ada video viral yang nunjukin beliau nantang warga. Silakan bawa 50.000 orang, saya tidak akan gentar, keputusan tidak akan berubah. Wah, berani banget ya. Meskipun beliau kemudian klarifikasi kalau itu bukan tantangan, tapi seruan untuk protes yang tertib. Publik udah keburu nganggap itu arogan. Alhasil, kemarahan warga makin menjadi-jadi. Berbagai elemen masyarakat, dari mahasiswa sampai organisasi, langsung bersatu bikin Aliansi Masyarakat Pati Bersatu. Mereka siap-siap demo besar-besaran tanggal 13 Agustus 2025, dan klaimnya bisa mobilisasi 50.000 sampai 100.000 orang. Bahkan, Pak Bupati dan PLT Sekda Pati sempat disoraki pas kirap budaya Hari Jadi Pati. Wah, panas banget kan situasinya. Tekanan dari mana-mana, termasuk dari Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi yang bilang, jangan arogan dan minta kebijakan itu dicabut. Akhirnya bikin Pak Bupati Sudewo menyerah. Pada 8 Agustus 2025, beliau resmi membatalkan kenaikan PBB 250% itu. Beliau juga minta maaf atas kontroversi yang terjadi, termasuk soal tantangan demo itu. Buat yang udah terlanjur bayar, katanya uangnya bakal dikembalikan. Tapi, apakah masalah selesai? Ternyata nggak semudah itu, Ferguso. Meskipun pajak udah dibatalin, Aliansi Masyarakat Pati Bersatu tetap berencana demo tanggal 13 Agustus. Kenapa? Karena mereka ngerasa pembatalan itu cuma karena tekanan publik, bukan dari hati yang tulus. Dan tuntutan mereka makin meluas, minta Pak Bupati Sudewo mundur dari jabatannya. Wah, ini sih udah bukan soal pajak lagi, tapi soal kepercayaan. Eits, jangan kira kontroversi Pak Bupati cuma soal pajak aja ya. Ada beberapa insiden lain yang juga bikin heboh. Insiden sawar uang di tengah polemik pajak. Viral video Pak Bupati nyawar penyanyi dengan segepok uang Rp50.000. Netizen langsung geram. Uang siapa itu Pak? Naikin pajak cuma buat nyawar lagi. Beliau sih bilang itu spontan dan di luar dugaan. Acara Goyang Trio Macan. Sebelumnya, di pendopo Kabupaten Pati, beliau ngundang grup dangdut Trio Macan yang joget heboh. Banyak yang nilai nggak pantas buat tempat resmi pemerintah. Apalagi ada anak-anak. Wakil Menteri Dalam Negeri aja sampai negur dugaan kasus korupsi, dan yang paling bikin kaget, saat masih jadi anggota DPR RI, Pak Sudewo pernah jadi saksi kasus suap proyek kereta api. KPK bahkan menyita sekitar 3 miliar rupiah dari beliau. Diduga hasil suap. Kalau dilihat-lihat, kayaknya ada pola ya, perilaku yang dianggap kurang sensitif, dan penilaian yang kurang tepat. Ini yang bikin citra beliau makin terpuruk di mata publik. Nah, ini dia fakta yang sering terlupakan tapi penting banget. Kondisi ekonomi masyarakat Pati itu sendiri. Kenapa sih kenaikan pajak 250% itu bisa bikin heboh banget? Ternyata, Pati itu masih punya tantangan ekonomi yang besar. Tingkat pengangguran masih tinggi, kemiskinan juga jadi perhatian utama.
Banyak anak muda yang lebih milih merantau keluar daerah karena kurangnya lapangan kerja di sana. Infrastruktur dasar kayak air bersih dan sanitasi juga belum 100% terpenuhi dan banyak rumah yang gak layak huni. Jadi, bayangin, di tengah kondisi ekonomi yang pas-pasan, tiba-tiba ada kenaikan pajak yang drastis. Wajar kan kalau warga langsung protes keras? Ini menunjukkan kalau pemerintah mungkin kurang peka sama realita di lapangan sebelum bikin kebijakan. Jadi, Sobat Fakta, drama Bupati Pati ini ngasih kita banyak pelajaran. Pertama, suara rakyat itu kuat banget kalau bersatu dan terorganisir. Bisa bikin kebijakan yang udah final jadi batal. Kedua, pemimpin itu harus punya empati dan hati-hati banget sama omongan dan perilakunya. Apalagi di era media sosial ini, salah dikit, langsung viral dan jadi bumerang. Meskipun pajak sudah dibatalkan. PE besar Pak Bupati Sudewo adalah membangun kembali kepercayaan publik yang sudah terkikis. Protes yang masih berlanjut menunjukkan bahwa luka di hati masyarakat itu lebih dalam dari sekadar angka pajak. Menurut kamu, apa yang harus dilakukan Pak Bupati Sudewo selanjutnya? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Jangan lupa like video ini kalau kamu suka. Share ke teman-temanmu. Dan subscribe channel ini biar nggak ketinggalan fakta menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.